Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Saya mendoakan semoga teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini saya ingin menyampaikan dua berita kepada teman-teman semua. Yang pertama, di mana kita sama-sama menantikan hari Kamis. Ya, di mana ini sudah disampaikan secara resmi oleh Polda Metro Jaya, ya, lewat konferensi pers yang menyatakan bahwa hari Kamis sudah dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan para tersangka Roy Suryo, Tifa, dan Rismon. Itu sudah dijadwalkan, surat panggilannya pun sudah dikirimkan ke alamat rumah mereka dan juga sudah dikirimkan lewat WhatsApp, teman-teman. Kita nantikan hari Kamis. Saya juga mendapatkan berita yang dikutip di CNN kalau nggak salah, di mana Roy Suryo katanya tidak takut dan akan menghadapi panggilan pemeriksaan tersangka. Saya percaya ketika sudah diperiksa sebagai tersangka, Roy Suryo tidak akan pulang dan akan mengenakan rompi oranye. Ya, kita nantikan sama-sama. Kalau hari Kamis mereka datang, bisa dipastikan rompi orange akan dikenakan karena sudah selesai jahit. Just kidding teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu. Sudah dijadwalkan hari Kamis, kita nantikan sama-sama. Siapa tahu ya, hari Kamis itu kita sudah mendapatkan informasi atau kabar yang menghebohkan lagi, di mana kita melihat ya selama ini kan mereka memakai baju orange Shopee itu hanya dari editan AI, tapi mungkin ini kita akan lihat secara real atau secara nyata. Kita nantikan teman-teman ya hari Kamis. Jangan lupa hari Kamis, kalau perlu kita akan lakukan live streaming hari Kamis ya. Oke ya. Detik-detik Roy, Rismon, Tifa pakai rompi orange. Kita akan nantikan sama-sama teman-teman. Dan kemudian berita yang kedua ini sangat kocak teman-teman ya. Dalam sebuah kesempatan mereka melakukan acara atau sebuah gerakan untuk membela aktivis peneliti katanya ya, yang ya tujuannya untuk membela teroris ini teman-teman ya. Dan dalam kesempatan itu ya, Tifa itu curhat, dulu waktu kami diperiksa di Polda Metro Jaya, ada ratusan pengacara yang mendampingi kami, mendukung kami. Akan tetapi ketika kami sudah menjadi tersangka, kami ditinggalkan. Anda rasakan sekarang kalian dimanfaatkan. Nyaho. Satu kata, nyaho. Merasa ditinggalkan, ya. Tifa merasa ditinggalkan. Ya, teriak-teriak, kami akan buat gerakan, tapi hanya segelintir orang yang hadir gerakan itu teman-teman. Bawa-bawa nama rakyat Indonesia, rakyat nggak sampai 50 orang teman-teman ya. Mungkin cuma 20 orang. Dan orangnya itu saja. Siapa cukongnya sebenarnya? Ya, kita saksikan dulu curhatan si Tifa. Let's go. Jadi tepat 6 bulan yang lalu, 6 bulan ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya, 6 bulan yang lalu kita bersama-sama hadir di ruangan ini persis ya. Pada waktu itu Jokowi menyampaikan laporan polisinya ya, waktu itu. Ruangan itu penuh sesak. Ruangan penuh sesak. Puluhan lawyer hadir untuk mendukung kami. Puluhan lawyer hadir. Tapi tiba waktunya, pada saat kami menjadi tersangka, ruangan ini terisi cuma setengahnya. Ya. Jadi sebetulnya ya seperti itulah sebuah perjuangan. Perjuangan itu berat sekali. Bukan seperti itulah sebuah perjuangan. Seperti itulah kalau kalian dimanfaatkan. Rasakan, ya. Kami rencana bulan Desember 2025, bulan depan, saya, Mas Roy, sama Bang Rismon akan ke Singapura untuk melanjutkan penelitian kami. Mau lari kau? Tapi apa yang kami tulis. Tapi begitu kami masuk sebagai tersangka, kami sudah dicekal, nggak bisa keluar negeri. Yes. Jadi, wow. Ternyata mereka ini sudah berencana untuk kabur ke Singapura dengan alasan mau melakukan penelitian. Mereka bertiga mau kabur ke Singapura, teman-teman. Tapi tentu saja ada intel-intel dari kepolisian, teman-teman, yang mengetahui bahwa ada rencana mereka akan pergi ke Singapura untuk dengan alasan melakukan penelitian. Langsung mereka ditetapkan menjadi tersangka, langsung dicekal. Mau ke bandara manapun
yang mereka membaca visa Roy Suryo, Rismon Tiva langsung dicekal, nggak bakalan diizinkan untuk kabur, teman-teman. Mau kabur ternyata ya Polda Metro Jaya, sekalipun banyak selama ini mengatakan, wah, Polda Metro Jaya nggak berani, kepolisian kalah sama teroris ya, kepolisian itu mencela-mencela dan sebagainya. Ternyata mereka itu bergerak dalam senyap yang benar-benar pasti untuk menumbangkan teroris ini. Hampir saja mereka ke Singapura, teman-teman. Untung ya, saya tahu Intel bekerja menyusup di dalam mereka, mengetahui rencana mereka, dan sebelum mereka kabur, ditetapkanlah mereka sebagai tersangka. Ya, mengakukan, teman-teman. Bulan depan ternyata udah mau kabur, teman-teman ya. Dengan alasan penelitian. Harapan saya sebetulnya, kalian gak usah risau. Saya ada di luar atau di dalam. Yang lebih saya risau, yang lebih saya gelisah, yang lebih saya gundah adalah jika perjuangan kami itu berhenti hanya karena kalian diam, hanya karena kalian membisu, hanya karena kalian tidak mau peduli dengan apa yang kami lakukan. Jangan, mau cari teman itu dia masuk. Kami di luar maupun kami di dalam tahanan, kami masih bisa makan soto, ya, masih bisa makan soto. Gak ada masalah, ya, gak ada masalah. Saya tidak. Padahal di tengah kesunyian malam si Tiva di pojokan kamarnya, ini bayanganku, teman-teman, menangis tanpa henti. Aduh, aku bentar lagi masuk penjara nih. Tahu apakah yang ada di ruangan ini menyadari besarnya masalah ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini menyadari betul besarnya masalah ini. Ini adalah perang terbesar 80 tahun. Ini perang terbesar 80 tahun. Rakyat biasa, bukan siapa-siapa, melawan mantan penguasa yang menguasai 9 triliun. Apa lagi? Nyabu. Menjadikan adalah kalau apapun yang terjadi, skenario terburuk pada kami, tetapi tidak ada yang melanjutkan perjuangan ini. Berarti negara kita. Udahlah, kalian yang menyedihkan. Ternyata itu, teman-teman ya. Kita harus apresiasi kepada kepolisian. Kita harus memberikan dukungan. Ya, YouTuber Nusantara sudah memberikan karangan bunga kepada Polda Metro Jaya sebagai apresiasi. Ketika mereka sudah menetapkan menjadi tersangka dan mereka tidak dicekal untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, teman-teman. Karena pastinya saya tahu ya, informasi didapatkan oleh Polda Metro Jaya, teman-teman ya, bahwa mereka akan berangkat pasti sudah sampai. Sehingga cepat-cepat mereka untuk melakukan penetapan tersangka. Karena bertiga ini ternyata sudah membuat rencana untuk pergi ke Singapura, teman-teman. Siapa yang membiayai? Who knows, ya? Jadi itulah, teman-teman. Saat ini mereka sendiri mengatakan bahwa mereka ditinggalkan. Bahwa perjuangan mereka tidak ada yang ingin melanjutkan. Siapa juga yang mau melanjutkan fitnah? Siapa juga yang mau melanjutkan sesuatu hal yang bisa menjadi mereka ke dalam penjara? Ya, mereka tidak mempercayai hukum di Indonesia. Mereka tidak mempercayai kebenaran. Mereka tidak mempercayai UGM itu sendiri yang mengeluarkan ijazah. Ya, makanya hanya orang bodoh yang mau mengikuti atau meneruskan perjuangan teroris ini. Karena sudah tahu itu jurang, mereka masih loncat. Itu seperti kura-kura, teman-teman. Ya, udah tahu di depan itu jurang. Udah tahu di depan itu akan menjerumuskan mereka ke dalam penjara. Yang loncat ke jurang itu kan orang bodoh, teman-teman ya. Itulah. Makanya Rismon Tiva mengatakan, ya, kami akan masuk dalam penjara. Yang kami takutkan bukan apa, tapi tidak ada yang melanjutkan penerus perjuangan kami. Mengenaskan, teman-teman. Yang penting kita sudah tahu ya. Ini seketika membuka cara berpikir masyarakat kepada Polda Metro Jaya yang menangani kasus ijazah palsu yang dituduhkan oleh teroris ini, teman-teman. Ya, sekalipun terlihat lama, mereka menunggu waktu yang tepat. Ya, coba
Jika bukti, jika ahlinya kurang, saksinya kurang, langsung kemudian serta-merta menetapkan mereka sebagai tersangka. Kalian lihat hari ini, ketika sudah menjadi tersangka pun akan ada penggiringan opini baru yang mereka hadirkan, kriminalisasi lah terhadap peneliti dan sebagainya. Itu kan kalian tahu model teroris ini, teman-teman. Makanya kepolisian sangat berhati-hati, akan tetapi ketika mereka mendengar, weh, mau kabur ke Singapura nih 3 orang ini, langsung. Ya karena apa? Sudah ada satu contoh yang saat ini sudah kabur gak mau pulang, Egy Sujana kan, ya, si provokator satu itu lagi, teman-teman ya, gak mau pulang dia, teman-teman. Satu tersangka gak mau pulang. Kita nantikan Rizal Fadila juga. Ya teman-teman ya, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.